Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi bersama saya, pengampu mata kuliah ini, Faris Al-Fadhat. Bagi mahasiswa baru angkatan 2020, saya ingin mengucapkan selamat datang di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. UMY terkenal dengan 3 hal. Pertama, sebagai kampus ramah lingkungan. Jadi kalau Anda perhatikan di ini, saya sedang berada di tengah-tengah kampus, dipenuhi dengan hijau pepohonan dan suara burung, dan juga ada kolam ikan dan lain-lain. Yang kedua, UMY juga dikenal sebagai kampus dengan slogan unggul dan islami. Jadi kampus ini adalah di bawah naungan Muhammadiyah yang ingin memperkuat sistem pembelajaran dan lulusan dengan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan. Dan yang ketiga, UMY juga dikenal sebagai kampus yang muda mendunia. Kenapa? Karena di usianya sangat muda, UMY sudah meraih sekian banyak prestasi dan alumninya juga sudah tersebar di berbagai belahan dunia, tidak hanya di Indonesia. Baik, kita kembali ke mata kuliah ini. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi adalah mata kuliah wajib yang diambil oleh seluruh mahasiswa semester 1. Pertanyaannya, kenapa kita harus belajar ilmu ekonomi sementara kita mengambil jurusan hubungan internasional? Nah, untuk menjawab itu, saya akan bercerita 2 hal. Nah, yang pertama, saya ingin menceritakan satu fenomena yang terjadi sekian lama yang disebut sebagai revolusi industri, yang terjadi di pertengahan abad ke-18 kemudian sampai ke abad 19. Bagian dari Anda mungkin sudah pernah mendengar apa yang disebut sebagai revolusi industri, tapi saya ingin membawa konteks ini ke dalam mata kuliah kita sehingga nantinya kita mendapat informasi yang baik. Kenapa sih kemudian ekonomi itu penting bagi kita? Nah, revolusi industri adalah perubahan, pergantian sistem ekonomi kita. Masyarakat pada saat itu yang sebelumnya hidup bersumber dari agraris kemudian berpindah ke industri. Nah, revolusi industri ini ternyata tidak hanya selesai dalam semata-mata pada aktivitas ekonomi saja. Ternyata dia punya dampak yang begitu besar terhadap kehidupan kita. Yang pertama, dia kemudian mendorong lahirnya ilmu pengetahuan yang kemudian kita rasakan sampai hari ini. Kenapa? Karena revolusi industri mengharapkan adanya teknologi baru, mengharapkan ada pengaturan baru dalam ilmu pengetahuan sehingga orang berpikir lebih merdeka, punya inovasi, punya kreativitas. Yang kedua, revolusi industri tidak hanya semata-mata aktivitas dagang, produksi barang dan lain-lain, tapi dia juga ikut mempengaruhi sistem politik dan sosial kita. Masyarakat berubah, masyarakat kemudian menciptakan dan menginisiasi ide-ide baru, bagaimana mempengaruhi, bagaimana sih memulai sistem politik, bagaimana sih memperbaiki kualitas hidup kita ini. Nah, ini kemudian mengantar kita kepada pemahaman bagaimana ekonomi itu sangat dekat dalam kehidupan kita. Nah, fenomena kedua yang ingin saya ceritakan adalah revolusi atau transformasi di sektor digital informasi. Ini saya kira Anda semua sudah sangat dekat dengan itu. Anda tidak bisa hidup dengan gadget, tidak bisa hidup dengan Instagram dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat transformasi digital teknologi informasi ini tidak hanya semata-mata perubahan dalam teknologinya semata, tetapi dia ikut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi. Jadi kalau Anda perhatikan misalkan digital teknologi informasi tidak akan mungkin meningkat kemampuannya atau melahirkan inovasi-inovasi baru tanpa adanya permintaan dari perilaku masyarakat. Misalkan aplikasi yang begitu banyak digunakan di Indonesia adalah Gojek. Anda tahu, Gojek tidak hanya perubahan teknologi, tetapi dia perubahan pola konsumsi, pola style, budaya, dan lain sebagainya. Tanpa adanya perubahan itu, maka tidak mungkin aplikasi teknologi ini bisa berkembang dengan canggih. Harus didukung dan sebagainya. Nah, 2 fenomena ini mungkin kita akan melihat bahwa dia dekat saja dengan kehidupan kita, tetapi sebenarnya juga dekat dengan kebijakan.
Nah, studi HI itu belajar tentang kebijakan, belajar tentang negara, belajar tentang hubungan internasional. Kalau kita lihat aktivitas tadi itu mempengaruhi tidak hanya kehidupan kita pribadi, tapi kehidupan kita di masyarakat, kehidupan kita bernegara, dan kehidupan kita di seluruh dunia. Karena itu menuntut adanya perubahan kebijakan. Nah, untuk mengetahui perubahan-perubahan kebijakan itu, kita harus tahu dong apa sih yang disebut koridor ekonominya, apa sih pertimbangan ekonominya, pertumbuhan seperti apa, produktivitas seperti apa. Nah, semua hal itu menjadi sangat penting ketika kita ingin belajar tentang kebijakan, belajar tentang hubungan antar negara, belajar tentang politik internasional. Nah, karena itu di mata kuliah ini kita akan belajar 3 hal utama yang nanti akan kita bagi ke dalam beberapa sesi pertemuan. Yang pertama, kita akan belajar konsep-konsep dasar tentang ekonomi yang nantinya ada kaitan dengan perumusan kebijakan. Nah, kenapa sih orang konsumsi itu sekian? Kenapa sih kita harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi makro? Kenapa sih kita harus memperhatikan jumlah kemiskinan? Nah, itu ada kaitannya dengan konsep-konsep dasar ekonomi yang akan berpengaruh terhadap kebijakan. Yang kedua, kita akan berdiskusi tentang teori-teori yang umum, yang sangat besar, yang kemudian membagi studi tentang ekonomi tersebut, sehingga nanti kita lebih mudah mengklasifikasi dan kita lebih mudah belajar tentang ekonomi. Dan yang ketiga, kita akan berbicara dan berdiskusi tentang isu-isu terkini terkait dengan ekonomi. Isu-isu terkini yang dimaksud adalah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan di dunia internasional. Misalkan ada istilah revolusi industri 4.0, ada istilah pertumbuhan pengguna internet misalkan. Itu banyak sekali isu-isu terkini yang terjadi dalam masyarakat sekitar kita yang mungkin sudah dekat dengan Anda. Nah, kita akan pelajari itu, kita akan diskusikan itu dalam mata kuliah ini, sehingga nantinya akan menjadi sangat penting menjadi pijakan Anda ketika akan melanjutkan studi di mata kuliah yang lain. Karena mata kuliah dasar ini sangat terkait dengan beberapa mata kuliah lanjutan di semester 2, di semester 3, 4, dan 5. Karena ada mata kuliah, misalkan ada mata kuliah tentang ekonomi politik internasional, ada mata kuliah tentang lembaga ekonomi dan keuangan internasional, ada mata kuliah ekonomi politik di negara-negara yang lain. Nah, karena itu studi tentang pengantar ilmu ekonomi ini menjadi sangat relevan bagi Anda, dan saya tidak sabar ingin berdiskusi dengan Anda, seluruh mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sampai jumpa.